Bayangin kalau manusia nggak lagi mati tua. Bukan 100 tahun, tapi 1000 tahun. Kedengarannya kayak mimpi terbesar manusia sepanjang sejarah. Tapi begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, satu persatu, kamu bakal nemu masalah dan keajaiban yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang langsung terjadi adalah jumlah manusia di bumi akan meledak tak terkendali. Selama ini populasi seimbang karena orang lahir dan orang tua meninggal. Tapi kalau orang nggak mati tua, sementara bayi terus lahir setiap hari, populasi cuma akan menumpuk dan menumpuk tanpa pernah berkurang. Dalam beberapa generasi saja, bumi bisa terasa sesak seperti satu kota raksasa tanpa ujung. Ruang untuk bernapas pun jadi mewah. Begitu manusia makin banyak, ruang jadi barang paling langka di planet ini. Tanah nggak bisa diciptakan, tapi orang yang membutuhkannya terus bertambah. Akibatnya, harga rumah dan tanah akan melonjak gila-gilaan, jauh di luar jangkauan kebanyakan orang. Punya rumah sendiri bisa jadi mimpi seumur hidup, secara harfiah. Kota-kota akan tumbuh ke atas, menara demi menara, karena nggak ada lagi tempat ke samping. Manusia hidup makin tinggi, makin berjejal di langit. Sistem pensiun yang kita kenal sekarang akan langsung kolaps total. Konsepnya dibangun dengan asumsi orang bekerja beberapa puluh tahun, lalu beristirahat di masa tua yang pendek. Tapi gimana caranya pensiun di umur 60? Kalau kamu masih punya 900 tahun lagi yang harus dijalani dan dibiayai? Orang akan terpaksa bekerja selama berabad-abad, atau seluruh ekonomi harus dirombak total dari nol. Arti dari kata bekerja sendiri akan berubah selamanya. Tapi nggak semuanya buruk. Di sisi lain, sains justru bisa melompat jauh sekali ke depan, lebih cepat dari yang pernah kita capai. Bayangin satu ilmuwan punya waktu 1000 tahun untuk menekuni satu masalah, tanpa terburu-buru oleh umur yang pendek. Penemuan yang biasanya butuh banyak generasi, bisa selesai oleh satu orang. Penyakit yang sekarang dianggap mustahil disembuhkan, mungkin tinggal soal waktu sebelum akhirnya dipecahkan. Manusia punya kesabaran untuk menunggu hasilnya. Sekarang bagian yang jarang dipikirkan orang, tapi sangat menyentuh, cinta dan keluarga. Janji sehidup semati tiba-tiba punya arti yang jauh lebih berat. Apakah satu pernikahan benar-benar bisa bertahan 1000 tahun? Atau orang akan ganti pasangan tiap beberapa abad, karena rasa pun bisa lelah seiring waktu. Dan bayangin punya kakek buyut yang masih hidup, dari 20 generasi di atasmu. Satu meja makan keluarga bisa berisi ratusan tahun cerita. Ada masalah yang sangat aneh tapi nyata, ingatan. Otak manusia mungkin gak dirancang untuk menyimpan 1000 tahun kenangan sekaligus. Bayangin pelan-pelan kamu mulai lupa wajah orang tuamu, lupa masa kecilmu, lupa siapa dirimu 100 tahun yang lalu. Bisa jadi, manusia berumur panjang justru kehilangan masa lalunya sedikit demi sedikit. Hidup hanya dalam beberapa ratus tahun terakhir yang masih diingat. Ini sisi gelap yang sering dilupakan, kebosanan. Manusia hidup dari rasa penasaran, dari hal-hal baru yang menantang. Tapi setelah ratusan tahun, apa masih ada hal baru yang benar-benar bikin kamu penasaran dan bersemangat bangun tiap pagi? Sebagian orang mungkin justru merasa hidup 1000 tahun itu terlalu panjang untuk ditanggung. Bukan hadiah, tapi beban yang gak pernah selesai. Ini efek yang halus tapi mengubah segalanya. Walau hidup 1000 tahun, kamu tetap bisa mati karena kecelakaan. Dan kalau satu kesalahan kecil bisa merenggut 900 tahun sisa hidupmu, orang akan jadi sangat takut mengambil risiko. Mungkin gak ada lagi yang berani naik motor kencang, memanjat gunung, atau bertualang. Dunia jadi aman, tapi juga jadi penakut dan membosankan. Coba pikirkan soal keadilan dan hukum. Kalau seseorang berbuat jahat, berapa lama hukuman yang adil untuk manusia berumur 1000 tahun? Penjara seumur hidup bisa berarti 900 tahun di balik jeruji. Hukuman yang dulu wajar, sekarang terdengar mengerikan dan mustahil. Seluruh sistem hukum, dari hukuman sampai pengampunan, harus dipikir ulang dari awal untuk dunia di mana waktu nyaris tak terbatas.
Ada bahaya ekonomi yang diam-diam paling besar. Uang yang didiamkan akan berbunga, dan bunga itu berbunga lagi selama berabad-abad. Orang kaya yang hidup 1000 tahun bisa menumpuk kekayaan sampai level yang gak masuk akal, jauh melampaui siapapun yang baru mulai dari nol. Jurang antara yang kaya lama dan yang baru lahir bisa jadi lebih lebar dari yang pernah ada dalam sejarah manusia. Ada bahaya besar lain yang menyangkut kekuasaan. Selama ini, satu penghibur dari penguasa yang jahat adalah mereka akhirnya mati juga. Tapi kalau seorang pemimpin bisa hidup 1000 tahun, kekuasaannya bisa mengakar begitu dalam sampai mustahil digoyang oleh siapapun. Generasi baru akan lahir dan tua di bawah penguasa yang sama, yang gak pernah berubah, gak pernah pergi. Itu mimpi buruk bagi kebebasan. Sekarang pikirkan kebutuhan paling dasar. Miliaran manusia yang gak pernah mati tetap harus makan, minum, dan pakai energi, setiap hari, selama berabad-abad. Sumber daya bumi yang terbatas akan ditarik habis-habisan oleh populasi yang terus menumpuk dan gak pernah berkurang. Mungkin manusia akan terpaksa mencari rumah baru di planet lain, bukan karena ingin, tapi karena bumi nggak lagi sanggup menampung. Tapi ada keindahan yang cuma mungkin lahir dari waktu yang panjang. Bayangin seorang seniman punya berabad-abad untuk menyempurnakan satu mahakarya. Seorang musisi bisa menguasai setiap alat musik di dunia. Seorang penulis bisa membaca setiap buku yang pernah ada, lalu menulis yang lebih hebat. Budaya manusia bisa menumpuk jadi sesuatu yang dalam dan kaya, hasil ribuan tahun pengalaman dalam satu kepala yang sama. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Umur 1000 tahun itu sebenarnya sebuah hadiah, atau justru sebuah hukuman? Buat sebagian orang, ini kesempatan tak terbatas untuk belajar, mencintai, menjelajah, dan berkarya tanpa takut kehabisan waktu. Tapi buat yang lain, ini beban panjang yang gak pernah selesai. Dan mungkin justru karena hidup ini singkat, setiap hari jadi begitu berharga. Jadi, hidup 1000 tahun ternyata bukan sekadar mimpi indah. Dia membawa ledakan populasi, ekonomi yang berantakan, kekuasaan yang mengakar, ingatan yang penuh, sampai kebosanan yang panjang, tapi juga sains yang melompat dan cinta yang diuji waktu. Mungkin justru kefanaan, kenyataan bahwa waktu kita terbatas, yang diam-diam membuat setiap hari jadi berarti. Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, kalau ditawari sekarang, kamu mau hidup 1000 tahun, atau cukup seperti sekarang? Tulis jujur di komentar.